Saudaraku, dunia Kristen tuh orang-orang yang merasa kalau udah jadi anggota gereja pasti ke sorga gitu. Itu saudaraku. Kalau dia udah jadi ketua panitia, dia akan diterima di sorga. Tuhan utang budi sama dia soalnya. Gitu dia berpikir. Saudaraku itu. Nah, itu dunia Kristen. Nah, mereka bisa jadi ngaco. Mereka nggak jadi representatif di depan. No. Ajaran Kristen itu pribadi. Pribadi banget. Nggak ada yang lihat, saudara tetap baik. Nggak ada yang lihat kamu tetap jujur. Nah ini dia. Satu kali saya baca literaturnya Michelangelo. Ini seniman yang kenal Tuhan. Saudara tahu, dia habisin 50 tahun hidupnya untuk nyusun mosaik-mosaik di Saint Peter, di Vatikan sana. Saudara tahu, ada sampai di pojok-pojok sana, dia mesti tidur, dia pakai kerangka, itu dia mesti tidur untuk dia pasang mosaiknya. Saudara enggak sebentar, 50 tahun dia bikin semua itu. Itu kalau kamu enggak kenal Tuhan, enggak cinta Tuhan, ngapain? Dia bikin sampai di pojok. Terus temannya yang terus udah bosen lihat dia, temannya bilang gini, udahlah yang pojok-pojok itu nggak usah serius lah, nggak ada yang lihat. Michelangelo bilang gini, nggak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Kalau kamu kenal dia, kamu menyembah dia. Nah sebab itu saya cuman encourage anak-anak saya, kalau nggak ada yang menyembah, jangan terganggu. Kalau saudara nggak menyembah, it's your problem. Bukan persoalan orang di atas ini. No. Kalau kamu nggak ngasih persembahan, itu persoalan lo. Emang masalah buat lo. Itu persoalan. Saudara dengar, kalau kamu nyadari kita dipilih. Wow. Istimewa sekali, istimewa banget. Istimewa sekali. Yohanes 15, Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Saya kau pikir permintaan Billy Graham dia tulis di bukunya. Kalau saya nanti sampai di surga ketemu Yesus, saya punya satu pertanyaan. Why me, Lord? Kenapa gue? Pada tahun 30-an ada anak muda yang bajunya serampangan, rambut gondrong, nggak tahu tujuan hidup, jalan aja. Ada tenda putih besar, ada orang lagi khotbah di situ, dia main nyelondong masuk. Oh, kebaktian. Waktu dia mau keluar, ada usher pegang dia. Nggak usah keluar, karena semua bajunya bagus, dia bajunya serampangan. Usher bilang, nggak apa-apa, kamu duduk aja di sini. Sekian puluh tahun kemudian, anak muda compang-camping ini, namanya Dr. Billy Graham. Kamu lihat, satu keluarga berantakan, tiba-tiba kamu sendiri yang ke gereja. Bukankah kamu dipilih? Semua nggak percaya Tuhan, percaya yang lain. Tiba-tiba kamu jadi percaya, selain diri dibaptis. Bukankah kamu senang dipilih? Kemarin istri saya nyusul, saya duluan ke Bali. Dia nyusul, baru sampai dia mau bilang gini, Grace, kamu berhutang menyembah Tuhan. Saya bilang, lagi dengar apa? Kita berhutang menyembah Tuhan. Terus kita ngobrol, kenapa? Tuhan lagi bilang gini buat Musa. Musa, Tuhan lagi cerita buat Musa. Tuhan bawa keluar seluruh Israel. Baru Tuhan bilang buat Musa, ingat Musa, dari mana kamu aku panggil? Kalian budak, saya keluar, saya kasih kamu mana, saya kasih kamu makan daging, saya pelihara kamu. Semua Tuhan lagi kasih ingat buat Musa. Semua, saya buat semua buat kamu. Saya mau kamu datang menyembah aku. Buatlah tempat kudus bagiku supaya aku diam bagi mereka. Terus saya ingat, oh iya, semua kamu mesti menyembah dia. Saya coba ajak kamu mundur 20-30 tahun ke belakang. Coba mundur. Coba. Yosi, sebelum kamu ke Australia, sebelum kamu masih semuanya, coba kamu ingat dulu. Siapa kamu? Hari ini kamu punya alasan menyembah dia, Yos. Coba saudara ingat, kamu dulu kontrakan aja kamu setengah mati. Hari ini kamu punya rumah bagus.
Kamu ke salon tiap hari, kamu rawat dirimu, kamu beli baju bagus. Coba lihat 30 tahun lalu. Dari mana Tuhan ambil kamu? Dengar, kamu harus. Kalau orang lain gak menyembah Tuhan, itu urusan mereka. Tapi kamu harus menyembah Dia. Kalau nggak ada yang mau, kamu yang harus menyembah Dia. Karena kamu ingat, dari mana Tuhan ambil? Dari mana? Wow, luar biasa. Bahasa Inggrisnya ada kata yang di bahasa Indonesia nggak ada. Efesus 1 ayat 4. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Ya, ada kata according. Ya, ada kata according. Ini luar biasa. Ya, dibilang begini. Efesus 1 ayat keempat, as He had chosen us in Him before the foundation, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world. According di bahasa Indonesia cuma bilang kita telah dipilih. According itu kata sesuai, disesuaikan. Waktu saya renungkan, kenapa ini beda? Ini yang buat saya bilang, oh caranya saya jadi kudus, ini dia. Caranya saya bisa hidup berjalan dalam kekudusan, ini dia. Mungkinkah Tuhan minta sesuatu yang Dia tahu kamu gak bisa? Kuduslah kamu, tapi kamu gak bisa. Lalu kamu dihukum. Wah, saya gak ikut Tuhan yang gitu. Saya gak ikut Tuhan yang gitu. Alkitab bilang gini, kita dikuduskan. Kamu gak bisa benar, kamu dibenarkan. Tapi ada according, ini satu yang saya pengen contoh ini. Saya minta pemain keyboard yang paling hebat di seluruh dunia, mari kamu naik sini. Saya sudah baru 2 kali saya lihat kamu ya, gitu. 3 kali, 1 kali di Nusa Dua ya, gitu. Dia juga suaranya bagus loh. Saya pakai analogi musik, cuman untuk saudara tangkap, menjelaskan according. Sesuai itu begini, dia penyanyi utama, saya penyanyi kedua. Supaya saya according dengan saya sesuai dengan dia, saya harus ikut nyanyian yang sama, ritmenya sama, melodinya sama, saya mesti ikuti dengan baik. Waktu saya coba ikut dengan baik, saya masukin suara yang lain, harmoni. Dalam ilmu musik, harmoni paling tinggi. Nggak usah Roh Kudus, saudara. Di Wina Conservatory, orang gila di taman, ada 4 orang main biola. Main plus 1 selo, waras dia. Saudara tahu musik punya kekuatan. Nggak usah Yesus. Coba saudara stres, saudara dengar musik, saudara dengar Celine Dion, saudara nonton David Foster. Untuk seketika kamu rasa pindah ke dunia lain. Kebayang nggak kalau kamu pakai Roh Kudus? Jauh sebelum ada konservatori, ribuan tahun, Daud ngerti ini. Waktu Daud petik kecapi, dibilang roh jahat keluar dari Saul. Mari saya bilang buat saudara, bukan itu. Waktu Daud main musik, karena dia punya hubungan, mari dia masuk dalam frekuensi. Frekuensi, itu musik. Dia masuk dalam frekuensi. Begitu dia masuk dalam frekuensi, sorga jawab. Karena kita masuk di frekuensi, sorga jawab. Bus. Manifestasinya, roh jahat keluar. Nah kita orang gereja nggak ngerti itu. Yang kita pikir gini, itu kecapi merek apa tuh? Belinya di mana tuh? Saudara bisa lihat keterbatasan kita. Padahal kesimpulan sederhana, musik yang Daud main punya kuasa. Ini poinnya. Gereja, kamu punya kuasa. Kalau bapak lu dukun, masa lu nyemur-nyemur aja gak bisa? Oke, gampang kan? Nah, bapak kita raja di raja. Bapak lu Tuhan semesta alam. Masa sih jerawat-jerawat aja gak sembuh kalau lu doa? Lu menghina banget sih.
Saudara, ini yang terjadi di daerah saya. Kita menyanyi tentang iman, sementara kita tidak hidup di dalamnya. Kita menyanyi tentang kekudusan, sementara kita tidak ada di situ. Itu makanya kita jadi ejekan. Kita tidak sesuai dengan itu. Kita tidak sesuai. Nah, saya ambil analogi ini, dia akan nyanyi suara pertama, saya pelajari dia, baru saya sesuaikan. Katakan dia Tuhan, jadi dia harus keren nyanyinya, oke? I surrender all. Coba, ya. Sadar. Kamu yang nyanyi kan? Keren ya? Dia Tuhan nih. Saya manusia. Saya mau according. Saya harus sesuai dengan dia. Seluruh jalan hidup saya. Sebelum dunia dijadikan. Ditentukan oleh dia. Supaya saya kudus dan tak bercacat. Hanya satu. Surrender. Ikuti dia. According dengan dia. Nah, maka saya mulai menyesuaikan diri saya dengan dia. Contohnya seperti ini. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Waktu saudara according dengan Tuhan, kamu harmoni, jalan hidupmu bagus banget sama Tuhan. Nah, sekarang saya coba buat melodi sendiri. Saya berontak dari dia. Saya mulai pikir gini. Nah, ini kebanyakan terjadi gini. Setelah kamu sukses, kamu pikir kamu arsitek hidup itu. Kamu pikir kamu yang tahu masa depan. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa Tuhan. Nggak perlu according, nggak perlu sesuai dengan Tuhan, nggak perlu. Nah, kalau itu dengan analogi musik, contohnya seperti dia suara utama dan saya bikin melodi sendiri, ya. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior. I surrender all. Walaupun saya sungguh-sungguh, saraf lu keganggu nggak tadi? So, dengar baik-baik. Ini cuma musik. Ini cuma nyanyi. Tapi yang benar adalah tentang hidup, bos. Kalau cuma nyanyi paling pendeta goblok tuh suruh dia turun. Oke? Tapi ini hidup. Kita coba buat melodi sendiri. Kita mau jalan sendiri. Kamu pikir kamu bisa benar dan kudus tanpa dia? Karena kamu sukses. Karena kamu udah sesuatu. Kalaupun kamu tambah kaya, jangan kurangin penyembahan. Orang kaya yang Lazarus makan dari remah-remah itu, satu kali mereka mati. Nah, ini yang kamu gak bisa hindari, mati. Kalau kamu belum mati hari ini, bukan karena kamu gak bisa mati. Kamu lagi tunggu giliran. Mungkin Pak Arifin ada karunia untuk siapa yang mau pulang duluan, dia akan berdoa buat saudara. Dengar baik, ceritanya ini cerita sekolah minggu. Waktu dia udah mati, Lazarus juga mati. Bedanya,
Lazarus di pangkuan Abraham. Dia di neraka. Ini bukan cerita naga bonar, saudara. Saudara baca Alkitab baik-baik. Ternyata ada dialog antara sorga dan neraka. Wow, itu tidak main-main. Dialognya begini. Orang kaya itu menjerit. Dan dilihat Lazarus yang makan dari sisa anjing. Lazarus di sana. Dan dia berteriak, Bapak Abraham, suruh Lazarus celupkan jarinya aja. Nah gini, karena di dunia biasa perintah, udah di neraka masih perintah. Suruh Lazarus celupkan jarinya supaya aku dapat setetes air sini. Apa jawaban sorga? Sorga nggak bilang gini, transportasi susah bos, cadangan air terbatas. Nggak begitu. Baca baik-baik. Firman Tuhan bilang begini, jawaban sorga begini, kamu sudah menikmati semuanya di dunia. Satu hal waktu kamu nanti mati dan kamu ada di sana, yang nggak hilang namanya memori. Dia nggak hilang. Yang paling nggak enak, waktu kamu cuma ingat, dulu gua pernah di Tuhan, dulu gua pernah enak banget ikut Tuhan, tapi udah terlambat berubah. Dulu gua nggak punya apa-apa, tapi kayaknya surga asik banget. Itu yang paling gak enak. Orang kalau udah tua ngomongnya, dulu waktu om masih hebat, dulu waktu om masih kaya, dulu. Anak yang muda ngomong, nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya. Gak ada yang hidupnya masa kini. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya hari ini? Surrender. Surrender. Saudara, kudus. Begini, kenapa harus kudus? Sebab Tuhan mengangkat kamu. Tuhan tidak turunin derajatnya, tapi Tuhan angkat kamu supaya kamu sejenis dengan Tuhan. Tuhan hanya bersekutu dengan yang sejenis. Ini dia. Seluruh agama menolak kesempurnaan. Hanya kekristenan yang percaya kesempurnaan. Dia bilang, you become like Jesus. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa. Berkali-kali kamu boleh jatuh. Tuhan tidak gagal karena kamu jatuh. Kabar baiknya buat kamu, kamu perlu according, kembali lagi. Satu ayat terakhir. Setelah itu kita aktivasi, kita nyembah dia saudaraku. Mazmur 25. Mazmur 25. Wow. Serahkan kepemimpinan, serahkan bejanamu, serahkan sepenuhnya. Luar biasa. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Wow. Ini luar biasa. Saudara bisa baca sama-sama dengan saya. 3, ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dengar, jabatan tertinggi manusia bukan duduk di gedung putih. Jabatan tertinggi manusia bukan kamu jadi pemimpin bangsa ini. Jabatan tertinggi manusia, kamu dipanggil sahabat Tuhan. Wow. Wow. Pikirin itu, siapapun kamu. Penilaian Tuhan di takhta nanti tidak dipengaruhi oleh pengakuan publik. Tidak dipengaruhi oleh media. Tuhan sangat tahu siapa kamu. Saudara, penting kalau kamu cuma jual bubur ayam, tapi kalau kamu temannya Tuhan, bubur ayammu karismatik. Tadi, wah, beneran. Tadi siang saya makan sop buntutnya Chief Eli. Waduh, saya sudah melanggar seluruh peraturan keimamatan. Karena saya sudah mengurangi makan daging. Pengen umur panjang kan, saudara lihat itu, ya. Saya begitu rasa Chief Eli punya sop buntut, saya bilang, Tuhan, ini sop buntut ini cuma ada di sorga dan di sini. Enak banget tuh sop buntut. Mari saya bilang buat saudara, kamu mau bikin apa? Ini ayat Pak Arifin yang saya pakai waktu kerusuhan di Ambon. Apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya akan jadi emas. Saudara, tangkap baik-baik.
Tangkap baik-baik. Posisi pertama, kamu orang benar. Itu dulu. Hal kedua, ada yang kamu kerjakan dengan tanganmu. Lu cuma jual rujak. Tapi kalau lu temannya Tuhan, beda bos. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut. Dengar, ini Pak, perjanjiannya semua diberitahukan kepada mereka. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya malam ini bilang, Here I am Lord. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all.